Ya, terima kasih Mas Hendy. Saya tahu bahwa di Kota Semarang memiliki RPH, akan tetapi memang di sini masih belum bersertifikat halal. Maka memang di sinilah kami ingin mengandalkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tadi yang saya sampaikan bahwa kita mendukung untuk ekonomi syariah. Maka di sini RPH maupun RPA itu mari kita dorong, dan kami sejak 5 tahun yang lalu sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat Jawa Tengah, yaitu juru sembelih halal yang kita namai dengan Kang Jalal. Tentu perlu diingat bahwa kami juga mendorong pertumbuhan rumah pemotongan hewan. Kami tidak hanya halalnya saja, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 masyarakat butuh makanan yang higienis. Maka saya pastikan bahwa daging dari Jawa Tengah ini bukan hanya halal, akan tetapi juga higienis. Yang ada di Kabupaten Magelang, rumah pemotongan hewan yang diinisiasi oleh salah satu pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Dan perlu diketahui, pemotongan ayam yang ada di Jawa Tengah juga terbaik, bukan hanya di Jawa Tengah, akan tetapi juga di Indonesia yang tanpa stain, sehingga daging itu akan lebih thayyib atau higienis. Mungkin ini terima kasih, dan kami akan dorong juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun peraturan tentang ekonomi syariah yang mengatur diantaranya tentang kelembagaan dan sistem keuangan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada tambahan atau cukup? Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk, saya berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 1 memberikan respons atas tanggapan dari Cawagup nomor 2. Waktu Anda sama 2 menit sejak Anda berbicara, Pak. Gus Yassin, terima kasih. Gus Yassin menyampaikan rumah pemotongan hewan di Jawa Tengah sudah punya sertifikat halal. Rumah pemotongan hewan di Kota Semarang, mungkin maksudnya zaman Pak Endi tidak ada sertifikat halal. Gus, Kota Semarang ini Jawa Tengah loh. Artinya, kalau sampean sebagai wakil gubernur waktu itu melihat hal yang tidak baik di wilayah Panjenengan, tegur saja. Apalagi saya kan santrinya jenengan, kan gitu. Mas Hendy, RPH-nya tolong diurusin sertifikat halal. Beres, pasti saya laksanakan. Jangan dibiarkan saja. Jadi kemudian inilah yang membuat situasi tidak bisa berkembang dengan maju, karena akhirnya yang didorong hanya kelompok-kelompok tertentu, Gus. Mohon maaf, Bu. Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan 35 kota kabupaten yang Gus Yassin sudah punya potretnya. Mana yang baik, yang tidak baik, mestinya nanti kalau kita bisa bareng-bareng kita perbaiki supaya semuanya bisa bersertifikat halal. Gitu ya Gus. Terima kasih. Yeah. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Mau dilanjutkan? Atau sudah cukup? Masih ada waktu? Bisa cukupkan. Oke, kita hentikan waktunya. Terima kasih. Teman-teman kembali tenang, terima kasih. Putaran pertama akan lanjutkan dengan putaran kedua. Aturan mainnya masih sama, durasinya masih sama. Namun kali ini saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan, durasinya 1 menit kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Gus. Ya. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya, maksudnya dari catatan yang ada itu kan kelahiran Sarang, Rembang. Terus ya, di tahun 1983, luar biasa, masih muda, sudah sehebat sekarang, sudah pernah jadi wakil gubernur. Saya mau cerita begini Gus, menurut data, di Kabupaten Rembang itu ada luas lahan sawah 29.058 hektar, atau 28,65% dari total wilayah Kabupaten Rembang. Mungkin Gus Yassin sudah perso, kesehariannya kan di sana. Dengan potensi yang luar biasa ini, menurut catatan, mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-7 tertinggi penduduknya yang miskin loh Gus, di 35 kabupaten kota ini. Saya mau tanya nih Gus Yassin, mudah-mudahan Gus Yassin nanti punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa strateginya menurunkan kemiskinan dengan potensi lahan tersebut? Plus bonus demografi. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 menjawab, waktunya 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hendy.
bahwa memang di Kabupaten Rembang ini masih rendah atau masih tinggi angka kemiskinannya. Maka kami menawarkan program yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Guna apa? Masyarakat Rembang akan memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Perlu diingat Mas Hendi, bahwa di Kabupaten Rembang, di sektor pertaniannya memang perlu adanya penanganan khusus, karena memang di sana masih banyak kekeringan. Maka kami untuk memberikan jawaban tersebut, yaitu bagaimana para petani-petani milenial kita akan dorong dengan kartu zilenial memiliki pendidikan terkait pertanian yang dibutuhkan di Kabupaten Rembang itu bagaimana. Yang kedua, kami juga akan mendorong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Rembang. Kita tahu bahwa di Kabupaten Rembang salah satunya yang dibutuhkan industri itu adalah air. Maka di sini akan kami tawarkan, karena di Kabupaten Rembang adalah tempat pesisir yang saat ini sudah diinisiasi oleh salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Undip, yaitu tentang desalinasi yang merubah air laut menjadi air tawar. Ini bisa difungsikan bukan hanya untuk industri, akan tetapi juga untuk masyarakat, untuk mendapatkan air bersih, termasuk persawahannya, yang itu juga tidak terlalu mahal. Saya sudah bertanya kepada Undip, yaitu modalnya hanya 200 juta. Terima kasih Mas Hendi. Masih ada waktu, Bapak silakan ingin dilanjutkan atau cukup? Ntar ingin saya tambahkan, di sana ada daerah pesisir, artinya di pesisir ada nelayan. Di mana problem nelayan tidak hanya di Rembang, kemudian di Jepara, kemudian di Pekalongan, adalah pendangkalan muara. Pendangkalan muara, kemudian tempat sandar kapal, kemudian harga ikan yang tidak bisa digendongkan. Ke depan kami mungkin punya program bagaimana kalau pendangkalan muara selama nanti kami bisa menjadi gubernur, akan kami prioritaskan pendangkalan muara selesai. Kemudian yang kedua, terkait harga ikan. Terus terang apapun kesulitannya para nelayan, yang penting harga ikan itu bisa naik. Caranya apa? Kita punya bisa program dengan membiasakan makan ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintah pusat.